الحمد لله الذي نور قلوب عباده المؤمنين بإرشاد العلماء العاملين وحمدناه من زيغ المبلغين المخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. فيا أيها المؤمنون، أوصيني وإياكم بتقوى الله رب العالمين، وبالتقوى نجا المخلصون وبتركه خسر المبطلون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita harus kembali kepada Allah, bersyukur atas segala karunia nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan izinnya pula pada siang hari ini kita semua bisa memenuhi panggilan Allah dalam rangka mendirikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, semua aktivitas kita yang kita kerjakan sampai saat ini kita menghadap Allah, bersimpuh bersama, mengagungkan dan memuliakan serta mensucikan, akan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas, semua pekerjaan, semua amal yang kita laksanakan yang didasari dengan ikhlas kepada Allah dan didasari dengan tauhid yang benar, iman kepadanya, itulah yang akan menjadi bekal kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, al-mayamin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabadikan beberapa kisah yang menyangkut umat di zaman Bani Israel, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini. Kita mengenal dalam sejarah seorang raja yang bernama Namrud. Beliau adalah seorang penguasa yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika itu Namrud adalah seorang manusia yang bukan saja mengaku seorang raja, seorang penguasa yang mengaku seorang Tuhan, yang ingin disembahkan masyarakat dan umatnya pengikutnya saat itu. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Namrud dan pengikutnya dan kroni-kroninya membuat neraka buatan untuk memberi sanksi kepada seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ketika muda saat itu, ia dituduh yang menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala, sesembahan Namrud dan para pengikutnya. Walaupun berdiplomasi sudah menyatakan menyembah patung-patung, mengapa engkau yang tidak memberikan manfaat dan mudarat kepadamu, wahai Namrud dan pengikutnya?
Namun Namrud dengan kekuasaannya dan kekuatannya menghukum Ibrahim dengan kobaran api. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api yang membakar diri Nabi Ibrahim menyejukkan bahkan menyelamatkan. Allah berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu api yang dingin lagi menyejukkan dan menyelamatkan atas diri Nabi Ibrahim. Seorang manusia yang mengaku raja bahkan mengaku Tuhan ingin disembah, minta disembah, dipuji, dipuja oleh para pengikutnya saat itu. Dalam sejarah, ia mengalami kematian dan dijemput ajalnya karena digigit oleh seekor nyamuk yang Allah utus kepadanya. Artinya seorang manusia yang mengaku kuat, bahkan mengaku Tuhan saat itu tidak mampu melawan salah satu Allah yang bernama nyamuk. Dan Namrud dalam sejarah berakhir hayatnya, mengakhiri hidupnya hanya karena digigit oleh seekor nyamuk. Yang kedua, kenal seorang yang bernama Fir'aun. Bahkan muminya diabadikan dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa Fir'aun adalah sesungguhnya manusia seperti kita. Namun dengan kepiawaiannya, dengan kepandaiannya, emang terkenal orang cerdas, orang pandai. Namun keliru bahwa kepandaian, kecerdasan tidak cukup, tidak dibekali dengan kekuatan emosional dan spiritual yang mumpuni. Terjadi pada diri seorang Fir'aun yang juga ingin dipuja, ingin dipuji, bahkan ingin disembah oleh masyarakat dan pengikutnya saat itu. Bahkan ia menentang ajaran risalah yang dibawa oleh seorang Rasul, bahkan kakak beradik yaitu Musa dan Harun. Sehingga Fir'aun dalam sejarah yang terkenal kuat, bahkan pandai secara intelektual. Bahkan ia seorang raja, seorang penguasa yang mengaku dirinya Tuhan, seorang Tuhan yang mati atau mengakhiri hidupnya hanya karena tenggelam di tengah lautan. Tuhan tidak bisa berenang kalah dengan seorang atlet yang ada di beberapa wilayah, bahkan di negara kita. Taubat, permohonan ampun dan istighfar seorang Fir'aun saat itu ditolak oleh Allah karena nafasnya sudah berada di kerongkongan. Sehingga Rasulullah SAW dari peristiwa ini, cerita yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, maka Rasulullah menyampaikan hadis, mengeluarkan hadis, innallaha yaqbalu taubata an ibadihi zahir, bahwa sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya yang berbuat kesalahan dosa apapun, kecuali ketika nafas berada di kerongkongan atau sedang bermaut, maka Allah tidak akan pernah menerima taubat seorang hamba yang demikian. Yang kedua, bahwa taubat tidak akan diterima ketika matahari sudah terbit min maghribiha, dari sebelah barat. Ma'asyiral hadirin al-mayamin rahimakumullah. Yang ketiga, kita juga mengenal seorang Qarun, pengikut setia Fir'aun, mitranya Fir'aun. Siapa yang tidak mengenal Qarun dalam sejarah? Dia bukan seorang yang kaya raya saja, bukan bilioner, bahwa hartanya, kekayaannya seandainya mungkin sekota pagar alam, bahkan se-Sumatera Selatan, atau mungkin di belahan dunia ini, jika dikumpulkan untuk menandingi kekayaan seorang Qarun, tidak akan pernah tertandingi. Sangat kaya, terkenal seorang yang sangat cerdas. Bahkan dia bisa menguasai lembah emas.
Bahkan dari lembah yang kuasai, emas ia ramu menjadi untayan mutiara yang harganya berkali-kali lipat. Sehingga Qarun kekayaannya dengan kecerdasannya yang asalnya adalah manusia biasa yang tidak punya apa-apa, dengan kegigihannya, kesungguhannya dan dasarnya, ia bisa menguasai lembah emas dan meramu emas menjadi rangkaian mutiara yang luar biasa. Dia berikan dalam Al-Quran, inna mafatihahu latanu bil usbati minal quwwah, bahwa kunci-kunci gudangnya saja itu tidak disanggup, tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat saat itu. Bayangkan saat itu, dalam riwayat bahwa manusia berbadan tinggi, kekar, mungkin kekuatannya 10 kali lipat, bahkan lebih kekuatan kita umat Nabi Muhammad. Riwayat mengatakan bukan 7 orang, lebih dari itu. Wa fi riwayatin arba'una nisman, 40 orang tidak mampu mengangkat kunci-kunci gudang kekayaan Fir'aun. Kita bisa bayangkan, kuncinya tidak bisa diangkut, dipikul oleh orang 40 yang kuat-kuat di antara mereka. Apalagi gudangnya sebesar apa, apalagi isi gudangnya dari rangkaian emas yang ia harus menjadi mutiara yang bernilai harganya. Orang apa seorang Qarun dengan kecerdasannya dan kekayaannya yang Allah berikan kepada ia dan pengikutnya. Namun sejarah menyatakan, sejarah mengabadikan bahwa Qarun mengakhiri hidupnya, akhir menutup kehidupannya, bahwa ia ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongannya dan keingkarannya, tidak mau mengeluarkan zakat mal atau menginfakkan sebagian harta yang ia miliki, yang jumlahnya mungkin tidak terhitung untuk ukuran kita sekarang ini. Allah tenggelamkan, Allah buka, pecahkan, Allah belah tanah bumi, maka Qarun dan hartanya masukkan ke dalam tanah dan dihimpit oleh bumi itu sendiri dengan izin Allah. Sehingga pada benak manusia, kalau ia mengeduk dari tanah dan mendapatkan harta di luar dugaan, menyebutnya harta, maka Qarun, itulah sejarahnya. Ada juga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan 2 wanita yang Al-Quran adalah wanita dari keluarga yang soleh, dari keluarga Rasul, dari keluarga utusan Allah. Namun dengan kedangkalan spiritualnya, dengan keilmuan yang tidak mencukupi, ia menentang ajaran Allah, ajaran Rasulnya yang menjadi suaminya sendiri, yaitu istri daripada Nabi Lut dan Nabi Lut. Dalam akhir surah Tahrim, Allah menegaskan, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina fakhalihaini kanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad-dakhilin. Allah memberikan perumpamaan contoh kepada 2 wanita yang buruk perangainya, buruk perilakunya, adalah istri dari Nabi Allah Lut dan Nabi Allah Lut. Karena tahta abdaini min ibadina shalihaini, keduanya adalah di bawah pengawasan hamba-Ku, 2 hamba-Ku yang saleh, bahkan ia seorang rasul. Fakhanatahuma, namun ia mengkhianati dan melawan ajaran yang diusung, yang dibawa oleh suaminya sendiri, Nabi Allah Lut dan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Rayuan-rayuan, bujukan-bujukan, dalil-dalil yang disampaikan oleh suaminya sendiri tidak menggoyahkan perilaku yang buruk dari istrinya itu. Wa qila udkhula minad-dakhilin, udkhulan nar minad-dakhilin. Maka Allah katakan, masuklah kamu ke neraka jahanam,
bersama orang-orang yang kekal masuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang sangat berharga, yang harus menjadi ibrah bagi kita umat manusia, bahwa sesungguhnya kekuasaan apapun, gagah apapun manusia, sehebat apapun manusia, diukur dari kepandaiannya, keilmuannya, diukur dari kekayaan hartanya seperti korun, itu tidak akan menjadikan orang itu abadi. Bahkan tidak ada yang abadi, yang kekal abadi di dunia ini. Semuanya akan fana dan kembali kepada Allah Subhanahu. Hitungan beberapa hari lagi, ma'asyiral hadirin yang saya hormati, kita akan pesta demokrasi. Kita akan memilih beberapa orang yang mewakili kita, baik di tingkat kota, provinsi, ataupun di tingkat nasional. Ajaran bahwa ada sebuah pembelajaran, kita akan memilih orang yang mewakili kita, yang sesungguhnya jabatan itu silakan diperebutkan dengan mekanisme demokrasi yang berlaku di negeri kita. Diingat bahwa jabatan yang mereka akan rebutkan tidak akan pernah abadi, dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Tabarak Allah menegaskan, "Qul huwallazi ansha'akum." Katakan ya Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, kepada umatmu, huwallazi ansha'akum, dialah yang menciptakan kalian semua, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, dan setelah Allah menciptakan, maka Allah menyempurnakan kalian, memberikan fasilitas as-sam'a wal absara wal af'idah, pendengaran, penglihatan, panca indera, wal afidah, akal-akal yang menjadikan pertimbangan atau mempertimbangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang kita perbuat itu benar atau salah, baik atau buruk dan sebagainya. Ibnu Khaldun mengartikan akidah adalah akal-akal yang sudah dimiliki oleh manusia sebagai potensi untuk mempertimbangkan, menganalisa apa yang akan kita perbuat, benar atau salah, baik atau buruk. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali yang mengoptimalkan daripada panca indera, fasilitas yang Allah berikan kepada umat manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari beberapa kisah yang menjadikan ibrah kepada kita, sesungguhnya kita harus berkaca pada masyarakat, suatu yang pada ada jadi di sekeliling kita, dari kehidupan kita sehari demi sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Apa kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka yang tidak menggunakan akal secara maksimal, sehingga kita keliru dalam memilih jalan hidup, sehingga kita keliru dalam memilih pemimpin? Yang terjadi adalah seperti yang kita rasakan. Kalau ingin menjadi seorang pemimpin, ingin seorang wakil rakyat, dan diawali dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah pada akhirnya tidak ada penghormatan. Siapapun yang naik tanpa persiapan, maka turun dengan tanpa penghormatan. Artinya, mudah-mudahan bahwa kita dengan fasilitas yang Allah berikan, dengan akal yang sehat, kita akan memilih dengan cara-cara yang terbaik yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang sebab dengan cara-cara yang tidak terhormat, yang akan menjual harga diri kita. Padahal sesungguhnya dalam kehidupan kita, semua ini dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kejadian yang ada kita bisa mengambil ibrah apa yang telah terjadi, sehingga kita akan bisa menggunakan akal sehat kita semaksimal mungkin, sehingga kita jalan yang terbaik untuk diri kita, masyarakat, dan bangsa dan agama ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa mithlan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-'ilmi wa dhikril hakim wa astaghfiruhu aqulu qawli wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله رب العالمين فإن الله تعالى يحب المتقين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار عددا وأصحاب الأخيار من الليل وإفضاله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم على الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع عصوب المسلمين من التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما شمسك أبدا يا أنوة الأرض بنور أرحم الراحمين اللهم نسألك الشفاء والتقى والهدى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا أرحم الراحمين. إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته يزد لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله